Puji Tuhan, biasanya itu kan saya itu coba tanya si Fendi, kalau saya kena kipas, kalau saya kena AC itu saya bersihinnya entah berapa kali itu. Tapi nggak tahu kenapa justru di tengah pandemi justru ini saya merasa, si Fendi juga sendiri ngomong, bicara sama saya, kok herannya kamu udah jarang bersin katanya. Yang kedua itu udah jarang bersin, yang ketiga berat badan saya mulai turun. Normal ya. Saya belum. Tapi normal loh Bapak Ibu, saya turunnya itu 8 on 1 kilo bertahap, dia nggak drastis ya, walaupun masih gemuk, saatnya masih gemuk, masih 80-an, tapi ketimbang yang kemarin-kemarin itu 90-an itu sungguh-sungguh bikin shock gitu. Saya bersyukur sama Tuhan diberikan pasangan yang mau mengerti dan tetap mensupport saya. Ini lalunya sungguh luar biasa kasih Tuhan pada kita. Jadi nggak cuma uang ya, uang semuanya masih tercukupi ya, puji Tuhan. Apa yang saya butuhkan tercukupi, ada aja yang kirimin madu, ada aja yang kirimin beras ya. Saudara sih ya, itu aja sih. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau yang aku bersyukur tuh hal yang sangat biasa bagi orang tuh bisa tidur yang cukup. Jadi, nah, bisa tidur yang cukup. Jadi sekarang tuh hal itu sangat langka bagi kami. Waktu aku udah mulai alami ini nih 3 tahun yang lalu. Jadi saat tambah satu lagi dulu mungkin bisa 5 jam. Kalau yang ada grace-nya masih bisa sehari 5 jam. Kalau dulu yang normal tuh sehari bisa 7 jam, 9 jam terserah. Pokoknya tidurnya pasti cukup. Tapi sejak ada grace tuh mulai terpotong 50% sampai 75% jam tidur. Jadi tuh jadi cuma tinggal paling biasa 5 jam, 4 jam. Kan nggak terbiasa, awalnya agak stres ya. Lalu setelah ada yang satu lagi, potong lagi biasa sampai 50% sampai 70%, biasa cuma sehari hanya bisa tidur 1 jam 2 jam. Aduh, awalnya tuh benar-benar pusing, harus melakukan banyak hal lagi kan, kegiatan ibu rumah tangga tuh nggak selesai-selesai, sampai suami bantu pun nggak selesai-selesai. Jadi tuh kalau untuk bisa tidur cukup tuh, kalau buat aku pribadi aku sudah sangat bersyukur. Nah, yang ketiga itu bisa makan. Jadi setiap hari tuh yang pusing tuh harus makan sayur apa ya, mengolah sayur apa ya. Jadi tuh mengolah sesuatu yang terlalu susah, waktu nggak terkejar. Mau sesuatu yang gampang, telur. Kalau tiap hari Indomie kan nggak sehat. Telur yang paling mudah, setiap hari harus putar-putar, harus yang bisa kita makan, anak juga bisa makan. Jadi kadang tuh untuk yang kalau misalnya hari ini misalnya udah tahu, oh sampai malam maka ini sudah satu perasaan yang sangat lega untuk aku pribadi lah. Jadi mungkin itu sangat biasa bagi orang lain, tapi sangat luar biasa bagi aku. Jadi kalau aku udah tahu 1 atau 2 hari sudah makan apa tuh, aku udah sangat bersyukur. Kadang kita udah capek-capek berpikir udah masak apa, kadang juga makan nasi putih atau apa, jadinya tuh hal seperti ini aku pribadi tuh bisa makan, bisa tidur, lalu bisa di rumah, itu sudah sangat bersyukur lah. Intinya itu udah berkat Tuhan yang sangat besar untuk kalau aku pribadi lah. Itu aja, terima kasih. Di masa COVID ini ya, sebenarnya ketika kita bisa beraktivitas dengan biasa saja, ketika kita bisa masih bekerja, ketika kita juga masih bisa pergi berbelanja, itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa ya. Karena mungkin perlindungan Tuhan dalam hidup kita selama masa COVID ini, itu adalah berkat yang paling kita rasakan saat-saat ini. Apalagi terus terang kalau untuk anak-anak di rumah, kalau dulu kan mungkin kena flu batuk biasa aja ya kalau dulu. Kalau sekarang begitu kena flu batuk, langsung tanda kutip, langsung ada apa gitu loh. Sudah ada rasa khawatir ketika kita merasakan flu batuk. Jangankan flu batuk, cuman bersin aja orang udah ngelihat kita kayak ngelihat apa gitu kan. Padahal kita hanya bersin mungkin karena alergi gitu kan. Tapi ya bersyukur bahwa ketika masa-masa pandemi ini,
yang biasanya anak-anak tuh flu batuk kadang-kadang 2 bulan sekali, ya puji Tuhan bahwa sudah jalan 4 bulan ya berarti ya. Selama pandemi ini 4 bulan mereka aman dan demam juga enggak. Ya saya percaya bahwa itu ya karena kita berada dalam lindungan Tuhan, dan kita juga berdoa bahwa semua jemaat juga merasakan hal yang sama, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu semuanya sehat-sehat dan tetap jaga kondisi, itu sih. Penyertaan Tuhan. Jadi di sepanjang perjalanan, saya yakin setiap kita pasti mengalaminya gitu kan, sepanjang perjalanan kita pergi, sampai kita pulang lagi, sampai ke rumah dengan selamat, itu kan satu berkat sendiri gitu. Bayangkan tengah lalu lintas yang banyak orang melanggar gitu kan, tapi Tuhan tetap menyertai setiap kita gitu. Itu luar biasa sih gitu, karena selalu saya renungkan gitu di perjalanan, banyak biasa orang langsung ambil jalur kita, langsung belok sembarangan. Jadi satu berkat yang luar biasa sih yang Tuhan berikan. Luar biasanya yaitu Tuhan selalu lindungi kita baik dalam perjalanan, dijauhkan dari niat jahat manusia. Terus kadang sempat kayak gimana pasti Tuhan lindungi gitu kan. Entah di jalan itu kadang bang kayak gimana benar kata Bu Julia gitu. Kadang kita udah di jalan yang benar, ada aja yang tahu-tahu nyalip kita kayak gitu kan. Tapi Tuhan selalu luputkan kita dari mara bahaya. Jadi kalau saya rasakan tuh Tuhan tuh terbiasa melindungi Melinda dengan kesehatan, keselamatan, juga saya bisa menjalani sampai saat ini, detik ini. Itu luar biasa lah buat saya, Bu. Bukan sederhana lagi, tapi luar biasa, Bu. Waktu 1 jam ini kita bahas semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan sama kita dari kita lahir, yang Tuhan lakukan pada orang tua kita sebelum kita lahir. Itu kan pasti berkat Tuhan yang mengikuti kan, maksudnya sebelum kita lahir itu udah termasuk berkat-berkat Tuhan juga dalam hidup kita sampai ke saat ini gitu. Seperti ayat firman Tuhan tadi kan di Mazmur 40 ayat 6 yang perbuatan Tuhan tuh ajaib dan maksudnya juga ajaib, tidak ada yang dapat bisa disejajarkan dengan Tuhan. Nah, kalau saya tadi rangkum lah ya dari yang Bapak Ibu udah sharekan, berkat-berkat Tuhan itu yang pertama yang pasti kesehatan. Kadang-kadang kan orang muda itu suka mengabaikan kesehatan. Maksudnya gini, kalau udah tua tuh kita bangun pagi bisa segar tuh itu anugerah, tapi kalau orang muda kan kalau bangun pagi bisa segar, itu kan hal biasa gitu loh. Nah, tapi ternyata kesehatan itu adalah suatu hal yang bukan hal yang sederhana, betul kata Mama Ida tadi. Memang itu kita dapatkan sehari-hari, tapi bukan hal yang sederhana. Kalau jantung berhenti berdetak aja sebentar kita udah pasti fatal akibatnya gitu kan. Nah, itu bukan hal yang sederhana. Nggak bisa bernafas juga kayak sekarang masa pandemi seperti ini kan, kalau sakit kena COVID kan kesulitannya kan pernapasan kan. Itu hal yang mahal juga kan, dan hal yang sangat berharga. Terus tunggu sorry ini ada yang bergerak jadi jatuh. Terus kalau dari saya sih penebusan dan pengampunan Tuhan atas hidup kita itu juga menurut saya adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Jaminan hidup kekal yang kadang-kadang kita dalam kesadaran kita udah terlalu lama mengikuti Tuhan, itu kita tidak sadari bahwa penebusan dan pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, terus jaminan hidup kekal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau tanpa pengampunan dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Kita tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan karena kita pasti akan ada rasa bersalah, kita pasti akan merasa tidak layak gitu. Dan kita juga pasti kan bukan manusia yang sempurna, bukan waktu lahir baru kita langsung bisa hidup kudus, bisa langsung suci kan, tapi kita perlu proses gitu untuk melewati menggenapi rencana Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jaminan hidup kekal dan kasih karunia pengampunan itu juga menurut saya adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Terus keluarga yang rukun, suami istri bisa akur,